Iyo ayona porocu adayat Wamna rayanu yawidem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskalangku niranjan niaruya kalku nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa ya suara param ya suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapuham apa-apa-sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama dewa suara perannya kita angkara mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantau ya kaiku dosa kesantau wajiku mamu Santawiyo manaso dosa At permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. 3 tempat hiburan malam di Bali diduga jadi sarang peredaran narkoba. Pemerintah daerah didesak cabut izin operasionalnya.
perayaan Hari Pagerwesi di Buleleng berlangsung semarak. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pengungkapan kasus narkotika oleh Bareskrim Polri di 3 tempat hiburan malam atau THM di Bali memicu desakan tegas untuk pencabutan izin operasional. Desakan tersebut disuarakan anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Bali, Inyoman Parthe. Dalam penggerebekan yang dilakukan di NSC, DV, dan NCL, aparat menetapkan 12 tersangka dengan sebagian masih berstatus DPO. Selain itu, sebanyak 48 orang telah menjalani rehabilitasi di BNN Provinsi Bali. Dari operasi tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi dan sabu, serta sejumlah alat pendukung lainnya. Bareskrim Polri menyebut ketiga lokasi tersebut diduga kuat menjadi tempat transaksi narkoba. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Bali, Inyoman Parthe, mendesak pemerintah daerah bertindak tegas. Ia meminta pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah Kabupaten Badung segera mencabut izin operasional tempat hiburan yang terbukti disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Ia menilai jika tidak ada langkah lanjutan berupa sanksi administratif tegas, maka upaya pemberantasan narkoba akan berjalan timpang. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu segera bersurat kepada pemerintah daerah agar ada dasar kuat untuk menutup tempat hiburan yang terbukti melanggar. Tapi prinsip kami memberikan apresiasi terhadap tindakan itu, tetapi itu tidak cukup ketika peredaran narkoba begitu masif. Orang menggunakan narkoba live TikTok, jadi luar biasa. Tapi tetap kami harus sampaikan apresiasi. Harapan saya adalah setelah itu tidak cukup sampai persoalan ditemunya tersangka, tetapi tempat transaksinya, tempat hiburan yang dipergunakan untuk transaksi masih berjalan, masih operasional. Oleh karena itu harapan kami setelah lakukan penggerebekan itu, pihak Bareskrim harusnya bersurat kepada pemerintah daerah Denpasar dan Badung bahwa tempat itu bukan sekedar tempat hiburan, tetapi tempat yang dijadikan transaksi narkoba. Oleh karena itu izinnya harus dicabut. Jadi, sehingga pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. Tempat-tempat hiburan yang telah disalahgunakan pemanfaatannya agar dilakukan pencabutan. Itu satu. Yang kedua, selain itu, Inyoman Parthe juga menyoroti semakin masifnya peredaran narkoba dengan berbagai modus baru, mulai dari penyebaran melalui media sosial hingga penggunaan liquid beraroma buah yang sulit terdeteksi. Ia pun mendorong penguatan regulasi serta kelembagaan BNN agar lebih optimal dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Revisi undang-undang dinilai penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan jenis dan pola distribusi narkotika yang semakin kompleks. Desakan pencabutan izin ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menutup ruang peredaran narkoba, khususnya di tempat hiburan malam yang selama ini rawan disalahgunakan. Ketut Winata, Bali Pos melaporkan. Pimpinan organisasi perangkat daerah OPD Kota Denpasar akan menerapkan sanksi bertahap terhadap ASN yang sulit dihubungi dengan rentang waktu keterlambatan respon hingga 15 menit pada saat pemberlakuan work from home WFH yang dimulai pada hari Jumat 10 April 2026. Selain itu, para ASN diwajibkan melakukan absensi digital di titik lokasi rumah yang telah didaftarkan dan tidak diperkenankan melakukan presensi di luar lokasi tersebut. Ikut mengedukasi masyarakat bila ada yang kurang paham. Pemkot Denpasar resmi memberlakukan work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN setiap Jumat mulai 10 April 2026 berdasarkan Surat Edaran Nomor 8/000.8.3/602 Setda tahun 2026.
Kebijakan ini bertujuan untuk transformasi budaya kerja, efisiensi energi, dan mengurangi operasional daerah. Sekretaris Daerah Sekda Kota Denpasar IGN Edi Mulia pada Selasa, 7 April 2026 menjelaskan, meski WFH para ASN Pemkot Denpasar diwajibkan memberikan respon cepat apabila mendapat arahan dari pimpinan. Ini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kerja. Pimpinan organisasi perangkat daerah akan menerapkan sanksi bertahap bagi ASN yang sulit dihubungi dengan rentang waktu terlambatan respon mulai dari 5, 10, hingga 15 menit. Apabila dalam durasi tersebut pegawai tidak merespon komunikasi dari atasan, maka akan diberi sanksi. Sanksi yang diberlakukan bersifat berjenjang mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, hingga evaluasi kinerja dan sanksi administratif. Jika kesalahan dilakukan berulang kali seperti tidak absen atau tidak bisa dihubungi baik via telepon maupun perintah untuk merapat ke kantor, maka akan dilakukan evaluasi kinerja atau sanksi administrasi berat. Bagi teman-teman yang melakukan work from home tetapi melakukan pelanggaran, pimpinan perangkat daerah segera melakukan teguran tertulis. Teguran lisan. Jadi pertama teguran lisan, ini ada nih, teguran lisan wajib. Tidak merespon komunikasi pimpinan perangkat daerah atau atasannya karena mereka di rumah, itu juga mendapat teguran, bahkan teguran tertulis. Durasi 5 menit, 10 menit, 15 menit, tidak merespon, nanti diberikan peringatan. Karena mereka bekerja, tidak beristirahat, tidak holiday, tidak libur. Nah, oke. Ada lagi pakemnya. Kesalahan berulang-ulang, tidak ngabsen di titik kediaman, tidak merespon apa yang menjadi perintah atasan saat dibutuhkan, baik by phone maupun perintah untuk segera merapat atau dan sebagainya, mereka akan mendapatkan evaluasi kinerja atau sanksi administratif. Lebih lanjut, Edi Mulia menegaskan pengawasan terhadap ASN selama menjalankan WFH tetap dilakukan secara ketat melalui sistem BNM Address. Para ASN diwajibkan melakukan absensi digital di titik lokasi rumah yang telah didaftarkan dan tidak diperkenankan melakukan presensi di luar lokasi tersebut. Ari Wiratmaja, Bali TV. Meski kebijakan work from home WFH diberlakukan setiap Jumat, pelayanan publik di Kota Denpasar dipastikan tetap berjalan normal. Ini artinya ASN di sejumlah sektor layanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office WFO. Nah, sektor layanan apa saja yang wajib WFO? Berikut kutipan pernyataan Sekretaris Daerah Sekda Kota Denpasar IGN Edi Mulia pada Selasa 7 April 2026. Satu yang paling penting adalah dari poin 3 yang saya sampaikan tadi, bahwa unit layanan publik tetap terselenggara alias dilayani dan kantor layanan tetap buka. Nah, layanan publik dimaksud diantaranya adalah sektor perhubungan atau transportasi, kemudian pendidikan, kesehatan, ya, perizinan atau layanan terpadu satu pintu, kemudian kegawat daruratan, kesiapsiagaan, tata kelola lingkungan atau lingkungan hidup dan kebersihan serta pendampingan, kemudian kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk layanan pendapatan daerah atau layanan pajak daerah dan retribusi daerah, dan unit-unit kerja layanan publik lainnya seperti layanan sosial, dan layanan kegawat daruratan kesiapsiagaan itu di dalamnya termasuk kebencanaan dan damkar termasuk di dalamnya. Oleh karenanya semua layanan ini tetap terjaga sesuai dengan peraturan standar operating prosedur yang dimiliki oleh setiap daerah. Yang kedua, bahwa untuk menghadirkan layanan publik yang terjaga ini, tentu seluruh unit layanan publik ini ngantor penuh waktu. Ya, penuh waktu artinya mulai hari Senin sampai hari Jumat.
Bila ada keinginan staf administrasi di unit layanan perizinan pelayanan publik ini melakukan WFH, maka harus dilaporkan oleh kepala perangkat daerahnya kepada kami melalui BKPSDM. Sementara itu, sejumlah langkah efisiensi turut diterapkan seperti pengurangan penggunaan kendaraan dinas secara bertahap dan dorongan penggunaan kendaraan listrik atau transportasi umum. Selain itu, penghematan listrik melalui pembatasan penggunaan AC, lampu, dan perangkat elektronik juga diperketat. Pemkot Denpasar juga mengoptimalkan penggunaan rapat daring melalui Zoom meeting atau sistem hybrid guna menekan biaya konsumsi dan operasional pertemuan tatap muka. Ari Wuratmaja, Bali TV. Umat Hindu di Buleleng rayakan Hari Pagar Besi. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah grehe astro grehe setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, tepat pada Buddha Kliwon Wukusinte, umat Hindu merayakan Hari Raya Pagar Besi. Khusus di Kabupaten Buleleng, perayaan Pagar Besi dirayakan sama besarnya dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sejak pagi hari, umat Hindu di Buleleng mulai melaksanakan persembahyangan Pagar Besi, baik di rumah, Sangam-Rajan maupun Pura Kayangan. Suasana ini umum terlihat sebagaimana perayaan Pagar Besi, Galungan, dan Kuningan. Berbeda dengan daerah lain di Bali, masyarakat Hindu di Buleleng memaknai Pagar Besi sebagai rangkaian dari Hari Raya Saraswati, dimulai dari turunnya ilmu pengetahuan saat Saraswati, dilanjutkan Banyu Pinaruh, kemudian Saboh Mas pada hari Senin, dan berakhir pada Pagar Besi. Menurut Wakil Rektor 2 Institut Empu Kuturan Singaraja, Ida Bogoswiko Krishna, esensi Pagar Besi mengingatkan pentingnya ilmu pengetahuan, dimulai dari menerima ilmu, menyucikannya, memperoleh kemakmuran hingga akhirnya membentengi diri serta mengucap syukur kepada Ido Sang Yang Widiwasa. Pada hari ini juga secara khusus dilakukan pemujaan kepada Sang Yang Pramesti Guru sebagai sumber cahaya pengetahuan dalam kehidupan. Di Buleleng ini pemujaan terhadap Sang Yang Pramesti Guru, Hari Raya Pagar Besi itu memang dirayakan secara cukup besar ya, secara khusus. Ini artinya menunjukkan bahwa masyarakat Bali Utara sangat menghargai dan juga sangat memuja dan betapa pentingnya kehadiran seorang guru dalam kehidupan keseharian kita. Tanpa guru, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan. Tanpa seorang guru, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini secara baik. Selain bersembahyang ke pura, masyarakat Buleleng juga melaksanakan tradisi munjung, yakni mengaturkan banten punjung ke setre atau makam keluarga yang telah meninggal dunia dan belum menjalani upacara ngaben.
Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, sekaligus wujud kasih sayang dan ingatan yang tetap terjalin meskipun telah berpisah dunia. Selain itu, tradisi munjung juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Di antaranya sebagai wujud rasa syukur, penghormatan dan bakti kepada leluhur, memberi bekal spiritual bagi roh keluarga agar memperoleh ketenangan serta mempererat tali kekeluargaan. Biasanya dalam beberapa tradisi memang tidak semuanya umat Hindu itu melakukan upacara ngaben atau plebon yang memukur. Jadi biasanya ada beberapa masyarakat itu memang masih ditanam dan lain-lainnya. Jadi tradisi itulah yang berkelindan dengan tradisi pemujaan kepada Sang Hyang Paramesti Guru. Sehingga biasanya umat Hindu akan datang ke setre-setre ketika memiliki leluhur ataupun orang tua atau sanak keluarga yang belum diupacarai, yang belum diplebonkan. Banten Punjung biasanya berisi nasi, sahur, kacang, tum ayam, jajan pasar, jaja uli dan tape, buah-buahan, pisang, gancan, dan makanan kesukaan orang yang meninggal. Yasri Yuli, Bali TV. Ribuan umat Hindu memadati Pura Agung Jagatnata dalam rangka melaksanakan persembahyangan Hari Suci Pagar Wesi. Sejak pagi hari, warga Hindu terlihat memenuhi area pura untuk mengaturkan persembahyangan. Bangul Pura Agung Jagatnata dan Pasar, Ida Bagus Askara mengatakan, para pengepuan pura setempat telah melakukan berbagai persiapan sejak sehari sebelumnya, mulai dari sarana dan prasarana upacara hingga penataan area persembahyangan. Semuanya telah disiapkan secara maksimal guna menyambut kedatangan umat Hindu yang akan melaksanakan persembahyangan. Sejak pukul 07.00 WITA, umat Hindu mulai berdatangan dan melaksanakan persembahyangan secara bergantian. Diperkirakan puncak arus pemedak akan terjadi pada malam hari. Ia memaparkan mayoritas umat Hindu yang hadir merupakan warga Hindu pendatang dengan jumlah terbanyak berasal dari Kabupaten Buleleng. Menurutnya hal ini disebabkan banyak warga Hindu pendatang yang tidak dapat pulang kampung untuk merayakan Pagar Wesi bersama keluarga. Ia menjelaskan makna Hari Raya Pagar Wesi memiliki kaitan erat dengan ilmu pengetahuan, di mana berdasarkan lontar Pagar Wesi dimaknai sebagai upaya memagari diri dengan pengetahuan agar mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Untuk pelaksanaan Hari Suci Pagar Wesi yang diadakan di Pura Agung Jagatnata, kami dari pengampon di Pura Agung Jagatnata sudah mempersiapkan dari kemarin persiapannya ini, di mana pemangku juga sarana prasarana juga kami sudah siapkan, sehingga kami siap untuk menyambut pemedak yang akan melakukan persembahyangan. Nah, dari tadi pagi sekitar pukul 7 itu pemedak sudah hadir di Pura Agung Jagatnata, mulai melakukan persembahyangan. Dan kemungkinan puncaknya itu nanti malam ya, jadi malam, dan sebagian besar berasal dari Buleleng ya, mungkin karena mereka tidak bisa pulang kampung merayakan Pagar Wesi. Makna dari Hari Raya Pagar Wesi sendiri, apabila kita maknakan berdasarkan lontar yang ada, itu makna Pagar Wesi itu terutama berkaitan dengan ilmu pengetahuan, di mana makna Pagar Wesi itu adalah memagari diri kita ini dengan pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan itu kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan lebih baik lagi. Nah, di saat Hari Raya Pagar Wesi ini yang jatuh pada Buddha Kliwon Wuku Sinta ini, kita memuja Ida Betara Sang Hyang Paramesti Guru, karena beliaulah segalanya, beliaulah yang menciptakan pengetahuan dan alam semesta ini. Nah, jadi dengan demikian saya sebagai Jan Manggul Pura Agung Jagatnata Denpasar, Ida Bagus Askara, mengajak masyarakat Hindu Bali khususnya dimanapun berada, di hari yang suci ini merupakan suatu kesempatan yang baik sekali untuk memaknai dan bersyukur atas anugerah ilmu pengetahuan yang diberikan, dan ayo kita bersama-sama berdoa memuja beliau agar kita dibentengi, diberi kekuatan dalam menjalankan hidup ini dengan pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Ia menyampaikan Hari Suci Pagar Wesi merupakan momen yang baik untuk mensyukuri dan memaknai ilmu pengetahuan.
Ia mengajak umat Hindu dimanapun berada untuk bersama-sama memuja Sang Hyang Paramesti Guru agar dibentengi serta diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan pengetahuan. Bunga dan Edi, Bali TV. Sejak pagi hari, umat Hindu mulai memadati area Pura Agung Jagatnata Denpasar. Pada Hari Raya Pagarwesi tahun ini, Pura Agung Jagatnata ramai dipadati umat Hindu pendatang untuk melaksanakan persembahyangan. Sebagai Stana Ido Sang Hyang Wiriwasa, keberadaan pura ini tidak terlepas dari sejarah panjang masyarakat umat Hindu pendatang yang menetap di kota Denpasar. Pada awalnya banyak umat Hindu yang tinggal di ibu kota Provinsi Bali ini belum memiliki tempat ibadah seperti sanggah atau merajan di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal tersebut mendorong dibangunnya Pura Agung Jagatnata sebagai pusat persembahyaan bersama. Hingga kini pura tersebut selalu ramai dikunjungi, khususnya umat Hindu pendatang yang tinggal dan menetap di Denpasar. Salah satu umat Hindu pendatang asal Singaraja, Okta, memilih merayakan Pagarwesi di Denpasar karena keterbatasan waktu libur. Ia mengaku tidak dapat pulang ke kampung halaman di Singaraja karena jarak tempuh yang cukup jauh. Saya sembahyang di sini, merayakan Pagarwesi di sini, itu karena liburnya cuma sehari sih. Ya, liburnya cuma sehari dan kami juga dari Singaraja. Kalau libur cuma sehari itu ya agak nanggung karena kan lama di perjalanan gitu. Jadi kita memilih merayakannya di sini. Tahun lalu saya pulang kampung. Tahun lalu pulang kampung ke Singaraja. Mungkin di harapan Pagarwesi kali ini mungkin tahun depan bisa merayain di kampung sih. Iya, bisa merayain di rumah sama keluarga. Sementara itu umat Hindu asal Badung gentar memilih Pura Agung Jagatnata karena lokasinya yang lebih dekat dari tempat tinggal. Ia juga meyakini bahwa pura tersebut merupakan salah satu pusat persembahyangan utama di kota Denpasar. Karena kalau misalnya di dekat rumah saya, Jagatnata itu yang paling dekat di rumah saya. Dan juga sebagai pusat, sebagai persembahyangan lah buat untuk menempatkan diri kepada desa yang Widi. Biasanya kalau Pagarwesi itu kadang-kadang pulang kampung, tapi kalau untuk sementara ini ke Jagatnata juga. Padatnya arus umat Hindu pendatang khususnya di Bali yang bersembahyang Hari Raya Pagarwesi di Pura Agung Jagatnata menjadi cerminan keberagaman dan kebersamaan umat Hindu yang hidup berdampingan secara harmonis di kota Denpasar. Bunga dan Edi, Bali TV. Hari Suci Buddha Kliwon Wukusinta atau yang dikenal sebagai Hari Raya Pagarwesi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dalam kehidupan spiritual umat Hindu di Bali. Hal ini dijelaskan budayawan Kota Denpasar, Igede Anom Ranwara. Menurutnya secara umum masyarakat menyebut Pagarwesi sebagai Pagahwesi. Pagah berarti pagar, sedangkan wesi melambangkan kekuatan. Ini dimaknai sebagai pagar atau benteng diri yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Guru Anom menambahkan, dalam perayaan Pagarwesi, umat memuja Sang Hyang Paramesti Guru, yakni manifestasi Tuhan sebagai pengajar atau sumber pengetahuan tertinggi. Pemujaan ini tidak terlepas dari rangkaian Hari Suci Saraswati yang sebelumnya dirayakan sebagai turunnya ilmu pengetahuan. Pagarwesi merupakan kelanjutan dari Saraswati. Setelah ilmu pengetahuan itu diperoleh, umat diingatkan untuk memperkuat diri agar ilmu tersebut benar-benar menjadi pelindung dalam kehidupan. Lebih lanjut, Guru Anom menjelaskan keterkaitan dengan Hari Somo Ribak yang jatuh pada hari Senin setelah Saraswati. Somo yang diidentikan dengan Dewa Bulan melambangkan kesejukan dan ketenangan. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan diibaratkan seperti sumur yang penuh air jernih. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang dalam dan dijalani dengan ketenangan, maka akan tercermin kejernihan seperti bayangan bulan di permukaan air yang tenang. Itulah gambaran bagaimana seharusnya kita menekuni ilmu pengetahuan dengan kedisiplinan dan konsekuensi diri yang tinggi. Nah, setelah ada sumur riba, ada sabuh emas. Sabuh, sabah, mungkin orang bisa sering melafalkan sabah. Sabah itu ya hujan, hujan kemuliaan. Tapi kita bisa juga sikapi dengan sabuk emas. Sabuk itu adalah ikat pinggang. Ikat pinggang itu ya kemuliaan sebagai pengikat diri ini. Pengetahuan merupakan sebuah ikat pinggang ya sebagai pengikat yang sangat mulia. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke Buddha Kliwon Sinta yang disebut Pagarwesi atau Pagahwesi. Pengetahuan ini, pengetahuan yang kita dapatkan dari perayaan Saraswati dengan tekun, makanya itulah menjadi perisai kita ketika
menemukan hambatan-hambatan di muka dunia ini. Bisa kita kutip beberapa mungkin yang kurang lebihnya. Utama juga ya meneresti menadiwang sida tumulung riawaknya meselana suba karma. Mungkin hidup menjadi manusia ini adalah paling mulia kehidupan yang ada baik tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kenapa? Karena manusia bisa menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini akan muncul ketika seseorang menekuni sebuah sastra atau menekuni ilmu pengetahuan dalam kehidupannya. Ini karena pengetahuan ini sebagai cerminan hidup, sebagai tolak ukur, sebagai rambu-rambu dalam kehidupan. Guru Ano menegaskan, umat Hindu hendaknya meyakini pagar wesi sebagai momentum untuk bersyukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Paramesti Guru. Melalui peringatan ini, umat diharapkan semakin memperkuat spiritualitas dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan hidup yang kokoh. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi korban terseret arus di Tukat Yeh Aye ditemukan meninggal dunia. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak alit ekling. Mengkapak kalau kebos, mau pandes utawi misangi, meski drama, antar ketua banyak Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, 2 korban terseret arus di Tukat Yeh Aye, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng, ditemukan meninggal dunia. Seorang kakek dan cucunya hanyut saat mandi di sungai. Mayat sudah ditemukan. Pertama, Ketut Budiase, 61 tahun, warga Banjar Dinas Kajakangin, Desa Tamblang ditemukan lebih dahulu dalam kondisi meninggal dunia. Sementara cucunya, Vikram Abinawa, sempat dinyatakan hilang dan menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Peristiwa ini bermula pada Selasa sore sekitar pukul 17.25 WITA. Kedua korban diketahui mandi di Tukat Yeh Aye, tepatnya di kawasan Jembatan Bontiing. Saat itu, sang cucu terpleset dan hanyut terbawa arus sungai. Kakeknya sempat berupaya menolong dan berhasil meraih cucunya, namun nahas keduanya kembali terpleset hingga akhirnya terseret arus deras. Memasuki hari kedua pencarian, Rabu pagi tim SAR gabungan menerima laporan warga sekitar pukul 07.00 WITA. Korban kemudian ditemukan mengambang dan berhasil dievakuasi sekitar pukul 07.30 WITA di sekitar pintu air bendungan Tamblang. Lokasi penemuan korban berjarak kurang lebih 2,16 km ke arah barat laut dari titik awal kejadian. Dapat kami laporkan di Laksana Besar dari Desa Tamblang
dengan info saya sampaikan untuk info awal kita terima 17.25 kita terima info bahwa kejadian 17.05 ada 2 orang sedang mandi di Sungai Amla. Nah, pada saat mandi 2 orang kena air bah dan lanjut. Untuk personil kita berangkat kurang lebih 18.00 kita berangkat dari Kosan Buleleng menuju lokasi dan langsung melaksanakan koordinasi terkait dengan kejadian tersebut dengan tas terkait dengan tim SAR gabungan dan melaksanakan penyisiran di Sungai Bila dalam pelaksanaan tersebut. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa menuju rumah duka menggunakan kendaraan rescue Basarnas. Yasri Yuli, Bali TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait diskresi pembagian kuota ibadah haji Indonesia tahun 2023 hingga 2024. 2 tersangka dari pihak swasta tersebut merupakan Direktur Operasional PT Makassar Toraja dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang diduga menjadi motor penggerak manipulasi distribusi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembagian kuota ibadah haji Indonesia tahun 2023 hingga 2024. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, penetapan ini merupakan perkembangan setelah sebelumnya KPK menahan Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 pada 12 Maret 2026, Yakut Khalid Kumas dan staf khususnya IAA alias GA. Sehingga sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini berjumlah 4 orang. 2 tersangka dari pihak swasta tersebut merupakan Direktur Operasional PT Makassar Toraja dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang diduga menjadi motor penggerak manipulasi distribusi kuota haji. Dalam konstruksinya, perkara ISM dan ASR diduga aktif mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka bersama pihak lain termasuk FHM dari Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh diduga melakukan pertemuan dengan penyelenggara negara untuk meminta tambahan kuota haji khusus melebihi batas 8% yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024-2023. Sebelumnya, kami akan jelaskan bahwa saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan upaya paksa berupa penahanan yaitu 2 orang, yaitu Saudara Yeceki selaku Menteri Agama periode tahun 2020 tahun 2024 dan Saudara IAA alias GA selaku mantan staf khusus dari Menteri Agama tersebut. Dalam perjalanannya ada 2 klaster yang kami tangani. Yang pertama adalah bagaimana kuota haji itu kemudian ditetapkan 50% walaupun di dalam undang-undang sudah diatur ditetapkan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Nah, ada alur perintahnya untuk menetapkan kuota haji itu dibagi 50% dan 50%. Jadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kemudian ada klaster kedua, yaitu klaster di mana terkait dengan aliran dana, ya, dari pembagian kuota haji yang 50%, kemudian ada aliran dana yang diterima oleh oknum pejabat di Kementerian Agama. Jadi KPK menilai pemberian uang tersebut merupakan bagian dari praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dengan tujuan memanipulasi distribusi kuota haji di luar ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. TPS 3R Ume Asri Ubung Kaje olah 1 ton sampah organik per hari. Kami segera kembali dengan informasinya.
Mas Rido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang, baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengempon Dijeng selaku pengalian di pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pasca kebijakan pembatasan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung sejak tanggal 1 April 2026, sejumlah wilayah di Kota Denpasar mulai mengalami penumpukan sampah organik. Mengantisipasi hal tersebut, TPS 3R Ume Asri di Desa Ubung Kaja Denpasar mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis sumber dari warga. Berdasarkan pantauan tim Liputan Beli TV pada Rabu pagi 8 April 2026, beginilah suasana TPS 3R Umo Asri di Desa Ubung Kaja dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber dari warga. Tampak beberapa tenaga kerja 5 orang dari desa dan 2 orang dari Dinas LHK Kota Denpasar melakukan proses pemeriksaan sampah organik sebelum masuk ke mesin pencacah. Meski sampah dari warga telah dipilah, namun masih dijumpai beberapa plastik maupun residu ada di sampah organik. TPS 3R yang berdiri sejak tahun 2018 ini memiliki kapasitas penampungan sekitar 5 ton sampah per hari. Ketua TPS 3R Umo Asri, Imade Sumado mengatakan saat ini pihaknya mampu mengolah sekitar 1 ton sampah organik setiap hari menggunakan mesin pencacah. Sampah yang telah dicacah kemudian diolah menjadi kompos yang juga telah dimanfaatkan masyarakat. TPS 3R melayani sampah warga dan pelaku usaha dari 18 banjar di wilayahnya. Sebelum diolah, diwajibkan sampah telah dipilah terlebih dahulu. Pembuangan sampah organiknya ke TPS 3R. Kita diolah di sini per harinya sekitar 1 ton. Ini ada warga yang tidak memilah, kita sudah sarankan jangan dibawa ke sini sampah yang tidak terpilah. Harus memilah, kewajiban masing-masing warga sebelum diangkut sama swaklola, sampahnya harus dipilah. Kemungkinan warga yang tidak memilah, sampahnya tidak diangkut sama swaklola. Made Sumado menambahkan apabila volume sampah melebihi kapasitas pengolahan TPS 3R, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, Perbekal Desa Ubung Kaja, Wayan Astika mengatakan pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung kebijakan pengolahan sampah dari sumber. Salah satunya dengan membagikan komposter bag kepada warga dan pembuatan tembok modern. Diakui saat ini belum semua warga mendapat komposter bag, tapi sampah warga yang telah dipilah ini semuanya akan dikumpulkan oleh pihak swaklola tiap banjar untuk selanjutnya dikelola di TPS 3R dengan catatan pemilihan sampah telah dilakukan. Nah, di samping itu kami sudah membagikan komposter bag
dengan sekaligus sosialisasi kepada warga masyarakat. Komposter bag itu dilengkapi dengan E4 dan Mulaso. Nah, tujuannya agar nanti pemilahan itu benar-benar dilakukan dari rumah tangga. Selain itu, desa juga terus melakukan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat, termasuk melibatkan kelompok PKK agar pengelolaan sampah dari sumber dapat berjalan lebih optimal. Melalui upaya ini, pemerintah desa berharap pengolahan sampah organik dapat dilakukan secara mandiri di tingkat masyarakat, sehingga volume sampah organik dapat ditangani secara optimal di tingkat desa. Winata dan Dek Putra, Bali TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkunjung langsung ke Istana Kepresidenan melalui program Istana untuk Anak Sekolah. Program ini adalah langkah konkret untuk memperkenalkan sekaligus mendekatkan generasi muda dengan dunia pemerintahan, sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan sejak dini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers di halaman Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai mengajak siswa-siswi SMKN 19 Jakarta mengatakan melalui program ini para generasi muda diajak melihat ruang-ruang strategis yang menjadi tempat pelaksanaan berbagai kegiatan kenegaraan serta perumusan dan pengambil kebijakan pemerintah. Pengalaman melihat dan mempelajari dan melihat langsung di pusat pemerintahan ini diharapkan mampu memantik cita-cita besar dan rasa kepemilikan para pelajar terhadap masa depan bangsa. Teddy kembali mengatakan siswa-siswi SMKN 19 Jakarta menjadi kelompok pertama yang menjadi peserta istana untuk anak sekolah. Sebelum berkeliling istana, para siswa terlebih dahulu mengikuti sesi diskusi di kantor Sekretaris Kabinet dengan tema Presiden dan Generasi Muda. Hari ini, Selasa 7 April 2026, atas instruksi dan keinginan Bapak Presiden Prabowo, kita buka istana untuk anak-anak sekolah. Ya, jadi rekan-rekan ketahui bersama, salah satu program terbesar Bapak Presiden adalah investasi membangun dan membentuk generasi muda. Oke. Ada makan bergizi, ada renovasi sekolah, toilet, kita pasang TV digital pembelajaran, kemudian ada sekolah rakyat, sekolah integrasi, sekolah Garuda, ada insentif dan kesejahteraan untuk guru, dan lain sebagainya. Nah, itu hari ini kita buka istana untuk anak-anak sekolah, untuk generasi penerus bangsa. Ya. Nah, kemudian kegiatannya apa? Tadi diskusi, tanya jawab di aula, di gedung, kemudian kita ajak keliling, kita kenalkan sejarah bangsa, kita kenalkan konsep-konsep pemerintahan, ya kan? Kemudian kita ajak mereka untuk melihat istana, kita ajak mereka untuk melihat tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini pernah diambil. Untuk apa? Untuk memberi mereka keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini. Nah, nanti kegiatannya ini juga tidak hanya di Istana Merdeka dan Istana Negara, tapi di Istana Kepresidenan lainnya. Seskap Teddy mengungkapkan istana untuk anak sekolah juga menjadi bagian dari strategis besar Presiden dalam membangun sumber daya manusia Indonesia unggul yang tak hanya kuat dalam pendidikan formal, tetapi juga kaya akan pengalaman langsung. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan sesaji Banten Gunungan Jawa Majapahit turut meriahkan Pujawali ke-93 Pura Aditya Jaya Rawamangun.
daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan Bombayu Sonora Tropical Pop. Langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, Pujawali ke-93 Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur turut dimeriahkan sesaji Banten Gunungan Jawa Majapahit, sesaji Banten Sunda, dan Hindu Bali. Salah satu Pinandita Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jero Gede I Gede Wiatnyana mengatakan perpaduan tradisi persembahan sesaji antara Jawa dan Bali yang berakar dari warisan kerajaan Majapahit dan leluhur patut dan harus dilestarikan hingga turun-temurun oleh umat Hindu. Pujawali yang ke-93 Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur turut dimeriahkan sesaji Banten Gunungan Jawa, Majapahit, serta juga sesaji Banten Sunda dan Hindu Bali. Salah satu Pinandita Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jero Gede I Gede Wiatnyana mengatakan pada perpaduan tradisi persembahan sesaji antara Jawa dan Bali yang berakar dari warisan kerajaan Majapahit dan leluhur. Makna gunungan atau koyon melambangkan mikrokosmos alam semesta dan merupakan simbol rasa syukur setelah sedekah. Dalam tradisi Jawa Hindu, gunungan seringkali berisi hasil bumi seperti buah-buahan dan sayuran yang nantinya dibagikan untuk dimakan bersama sebagai simbol berkah. Jero Gede kembali mengatakan warisan budaya Majapahit, tradisi ini dianggap sebagai kelanjutan dari upacara besar di zaman Majapahit seperti upacara Srada yang kemudian bertransformasi menjadi ritual seperti grebek di keraton-keraton Jawa. Jadi kita memahami bahwa Hindu di Indonesia itu sangat beragam. Namun keberagaman itu berada pada kulitnya secara ritual, tapi secara takwa, filsafat, etika adalah sama. Dan karena kita di Nusantara beragam, dalam kesempatan Pujawali ini diberikan ruang kepada seluruh etnis Hindu yang ada di Nusantara untuk bersama-sama mengaturkan Banten atau Upakara dengan corak etnisnya masing-masing, sehingga akan menambah rasa bakti dari masing-masing etnis tersebut dalam mengaturkan bakti dan juga melancarkan Pujawali niki. Untuk Banten Gunungan niki dihaturkan oleh saudara-saudara kita dari Paguyuban Majapahit, Manunggaling Jawa Dipa Hindu Dharma, di mana mereka juga di dalam beberapa Pujawali sebelumnya sudah turut juga. Hindu Nusantara ini beragam, umat supaya memahami dan kita bisa bersama-sama melakukan bakti walaupun dalam corak ragamnya pakaian ataupun pantunnya berbeda, tapi kita sama Hindu dan kita menjaga Hindu Nusantara. Kegiatan ini sering dikelola oleh komunitas seperti Paguyuban Majapahit Nusantara untuk menjaga tali silaturahmi antar umat dan melestarikan nilai-nilai religius serta budaya leluhur. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pujawali dengan rangkaian karya Pedudusan Agung dan Mepeselang digelar di Pura Payogan Agung.
Upacara suci ini diempon oleh Desa Adat Ketewel bersama wewidangan desa lainnya sebagai bagian dari yadnya besar di wilayah tersebut. Gede Payogan Agung menjelaskan rangkaian persiapan karya telah dimulai sejak 3 Maret lalu. Berbagai tahapan dilaksanakan mulai dari ayah-ayahan masyarakat yang sudah berjalan lebih awal hingga pelaksanaan tawur kesango. Setelah itu dilanjutkan dengan karya di desa, melanting dan terakhir dilaksanakan di Puro Payogan Agung. Ini merupakan edan karya di wilayah Desa Ketewel yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari tingkat desa hingga ke Pura Utama. Ia lebih lanjut mengungkapkan karya Pedudusan Agung Mapeselang ini rutin dilaksanakan setiap 1,5 tahun sekali dengan tingkatan upacara yang berbeda, yakni Niste, Madya, dan Utama. Untuk tingkat Niste dilaksanakan Piodolan Maingkup, Madya berupa Madudus Alit, dan tingkat utama adalah Madudus Agung yang dirangkaikan dengan Mapeselang. Dalam pelaksanaan karya utama ini, sarana upacara yang digunakan antara lain seekor kerbau atau kebo Yus Merano yang dipersembahkan melalui prosesi mepepadan dan paslang pada puncak karya. Ini pemargi edan karya ini untuk nancap ring silana perkara dalam ring rahina dibi tedun hidup utara ring Pesamuan Agung para manco sejebak jagat Ketewel tedun ring Pesamuan Agung lantur memargiang pelastian yang dibi ring Segara Madu Pabian urusan pelastian hidup utara budal malih ke Pesamuan Agung talar ring Payogan Agung talar kemargian perkara pepadan lan memuan ini kemargian jam 7 wengi sampun Prosesi Puja Wali dipuput oleh Ide Peranda Gede Jaya Purno Rangkan Ketewel bersama para pemangku manca ageng di Puro Payogan Agung yang turut memimpin jalannya upacara hingga selesai. Juru Mangku Gede Payogan Agung berharap melalui pelaksanaan karya Pedudusan Agung dan Mapeselang ini, seluruh masyarakat khususnya di Desa Ketewel dan umat Hindu di Bali pada umumnya dapat memohon rahayu atau keselamatan. Melalui karya ini, masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup di dunia. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Hapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madis Kedan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.